Bagian 4. Hak guna usaha. Pasal 28 ayat 1. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Pasal 28 ayat 2. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Pasal 28 ayat 3. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Lanjut pasal 29. Pasal 29 ayat 1. Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Pasal 29 ayat 2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Pasal 29 ayat 3. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Lanjut ke pasal 30. Pasal 30 ayat 1. Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah A. Warga negara Indonesia. B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 30 ayat 2. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha. Jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Next, pasal 31. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32 ayat 1. Hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pasal 32 ayat 2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 33. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 34. Hak guna usaha hapus karena A. Jangka waktunya berakhir. B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Ditelantarkan. F. Tanahnya musnah. G. Ketentuan pasal 30 ayat 2. Next, bagian 5. Hak guna bangunan. Pasal 35 ayat 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Pasal 35 ayat 2. Atas permintaan pemegangan hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Pasal 35 ayat 3. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 36. Pasal 36 ayat 1. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah A. Warga negara Indonesia. B. Badan hukum yang didirikan untuk hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Pasal 36 ayat 2. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang mempunyai syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan. Jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, jika hak bangunan yang
bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Next, pasal 37. Hak guna bangunan terjadi A. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah. B. Mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Pasal 38 ayat 1. Hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pasal 38 ayat 2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 39. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 40. Hak guna bangunan hapus karena A. Jangka waktunya berakhir. B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Ditelantarkan. F. Tanahnya musnah. G. Ketentuan pasal 36 ayat 2. Bagian 6. Hak pakai. Pasal 41 ayat 1. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 41 ayat 2. Hak pakai dapat diberikan A. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. B. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pasal 41 ayat 3. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 42. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah A. Warga negara Indonesia. B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. C. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 43 ayat 1. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Pasal 43 ayat 2. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bagian 7. Hak sewa bangunan. Pasal 44 ayat 1. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pasal 44 ayat 2. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan A. Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu. B. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Pasal 44 ayat 3. Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Next, pasal 45. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah A. Warga negara Indonesia. B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. C. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Bagian 8. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan.
Pasal 46 ayat 1. Hak membuka tanah dan memutasi hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 46 ayat 2. Dengan mempergunakan hak memutasi hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Bagian 9. Hak guna air, pemeliharaan, dan penangkapan ikan. Pasal 47 ayat 1. Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Pasal 47 ayat 2. Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 10. Hak guna ruang angkasa. Pasal 48 ayat 1. Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Pasal 48 ayat 2. Hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 9. Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 49 ayat 1. Bagian 11. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Pasal 49 ayat 2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Pasal 49 ayat 3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 12. Ketentuan-ketentuan lain. Pasal 50 ayat 1. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Pasal 50 ayat 2. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 51. Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang. Bab 3. Ketentuan pidana. Pasal 52. Pasal 52 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama 3 bulan dan denda setinggi-tingginya 10.000. Pasal 52 ayat 2. Peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3, dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 10.000. Pasal 52 ayat 3. Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran. Bab 15. Ketentuan-ketentuan peralihan. Pasal 53 ayat 1. Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Pasal 53 ayat 2. Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
Pasal 54. Berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Pasal 55 ayat 1. Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dijadikan hak guna dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Pasal 55 ayat 2. Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 56. Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 57. Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut yang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dari kredit verben tersebut dalam 1908 sampai 542 sebagai yang telah diubah dengan 1937 sampai 190. Pasal 58. Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.